Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Diani Nurpatria. Saya di sini sebagai perwakilan panitia dari Millennial Circle mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di dalam forum ini. Kami berharap teman-teman bisa istiqomah dalam mengikuti rangkaian acara ini karena setiap pertemuan materinya saling terkait. Ya, jadi sayang kalau misalkan ada materi yang terlewat. Sedikit sekilas dari saya mengenai program Millennial Circle. Program Millennial Circle ini merupakan salah satu program tahunan yang diadakan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Arteri Group. Jadi program ini dibuat pada tahun 2019 dan pada tahun yang sama program ini sudah mengadakan acara yang kurang lebihnya sama seperti acara yang kita laksanakan pada saat ini. Jadi sebenarnya apa sih Millennial Circle itu? Millennial Circle itu merupakan tempat bagi pemuda kekinian yang khususnya yang ada di Yogyakarta ya, yang umumnya ada di Indonesia untuk bisa saling sharing terkait ilmu, apapun itu ilmunya. Nah, kami di sini memiliki cita-cita mengajak kaum milenial untuk menjunjung tinggi Allah dan Rasul-Nya, dan juga menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya petunjuk hidup. Nah, itu sedikit dari saya, Mas Faris, dan teman-teman semua. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat bergabung pada teman-teman dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diani atas sambutannya. Selanjutnya masuk ke acara atau sesi pengenalan profetik ya, akan dijelaskan langsung oleh Bayu. Monggo silahkan Pak Bayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak kenal maka tak sayang, tak kenalan maka ya, kita belum bisa tafahum ya. Jadi ta'aruf, tafahum, dan juga kemudian ada saling tolong menolong. Nah, ini saya pengen kenal Mas Faris dengan teman-teman yang hadir di sini. Ini ada 11 orang ya. Sebelum ke teman-teman mungkin saya dulu ya. Ini suara saya. Oh iya. Agak putus-putus sih Pak. Nah itu dia. Sebentar. Sekarang jelas? Cukup jelas. Nanti pokoknya kalau misalnya putus-putus saya notif deh Pak. Ya, siap. Perkenalkan saya Bayu Mukti, biasa dipanggil Bayu, nama panjangnya Ahmad Nugraha Bayu Mukti. Alhamdulillah ini saya senang sekali bisa berkontribusi di Millennial Circle yang kedua. Jadi di tahun pertama kemarin di bulan Ramadan ya, nah ini di tahun kedua ini di bulan Syawal. Ada perbedaan gitu. Jadi kalau Ramadan kita targetnya mengisi Millennial Circle sebagai bentuk amal ibadah pada saat kita berpuasa. Kalau di bulan Syawal kita niatnya meningkatkan amal ibadah di bulan puasa untuk kita tingkatkan dengan salah satunya cara mengikut taklim gitu. Jadi perbedaannya di situ, dan di kedua ini kita ada kurikulum baru yaitu kurikulum profetik gitu. Saya sendiri di grup salah satunya bersama dengan Mas Faris ya, bergerak di bidang komersialisasinya gitu. Nah ini untuk yang tadi berbagi, teman-teman mahasiswa nih banyak bergerak, alhamdulillah. Nah itu sekilas dari saya, nama, kemudian di Arteri sebagai apa, tinggal saya di Jogja, aslinya orang Bandung,
sudah lama di Jogja, jadi sekarang usia 33 tahun, setengah hidup sudah dihabiskan di Yogyakarta. Ya. Itu dari saya, Mas Faris, silahkan yang lain. Oke, nggak perlu saya tunjuk ya. Siapa deh yang mau tidak perlu sesuai absen, monggo. Silakan, siapa dulu ya? Langsung unmute mic-nya, langsung masuk aja. Ada, saya nyebut aja ya, tapi nggak ya. Ada Mas Amar Fauzan, ada Mas Andri Cipta, ada Desta Zerfauzi, ada English Badi, ada Fafa Afifah, Febri Arif, Kavita Khalid, ada Miftahul Respati, ada Muhammad Fahmi Reza, ada Muhammad Fatah Bihaki, ada Nia Lestarin Karomah, ada Tiani Ima Winto Putri, ada Rizky Wartakusumah, ada Rosiana, ada Safa Nabila, ada Sani Amanda. Monggo silakan. Sebutkan nama lengkap atau nama panggilan, kemudian aktivitas sekarang, entah itu mahasiswa atau sedang bekerja atau ada yang lain. Monggo silakan. Mau siapa dulu? Gak apa-apa. Atau perlu saya tunjuk? Karena kelihatannya nggak ada respon. Saya tunjuk ya. Iya. Oh ada. Oh benar. Padahal barusan saja ini. Saya mau nanya yang anonim ini siapa ya? Mau silakan. Oh iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nizar Maulana. Nizar, teman-teman panggil saya Nizar. Saat ini saya mahasiswa di Jogja. Ya, mungkin itu perkenalannya. Terima kasih. Mas Nizar, posisinya di Jogja atau di kampung, Mas? Terjebak di Jogja. Oh, terjebak di Jogja. Oke. Nah, ini ada Mas Amar Fauzan yang sudah unmute dan siap mengenalkan diri. Monggo silakan Mas Amar Fauzan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi masih ribet, masih siap-siap. Pertama kali pakai Google Meet, malum. Oke, nama saya Amar Fauzan. Saya sekarang berdiam di Bogor, di Yogyakarta, maaf. Apa aja nih kenalannya? Aktivitasnya apa, Mas? Sekarang masih freelancer, Mas. Oh, baik. Terima kasih, Mas Amar. Iya, Yang lain, sama-sama. silakan di-unmute. Monggo, siapa? Oh, ini ada Muhammad Fatah. Monggo, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Baihaki. Mas Mbak semua bisa manggil saya Haki. Alamat saya ada di Magelang. Saya sekarang posisi di Magelang dan saya kesibukan saat ini adalah mahasiswa ilmu keperawatan pada tahun kedua. Mungkin itu Mas Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya, Mas Haki. Monggo, silakan. Yang lain? Iya Mas. Silakan langsung unmute saja. Semua saya tunjuk sih. Monggo, silakan. Oh, ini ada Desta Z Fauzi. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Zulfauzi, panggilannya Desta. Saya asal Tulungagung, sekarang lagi di Jogja. Terus kesibukannya mahasiswa semester 8. Saya di STN Batan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya, Mas Desta. Semoga bisa menyerap ilmu yang nanti akan kita diskusikan. Tadi di berdepet dengan Mas Desta ada Mas Andri. Monggo silakan Mas Andri. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Salam kenal semuanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Andri Cipta, biasa dipanggil Andri. Sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa ilmu keperawatan di UGM angkatan 2016, aslinya dari Bandung. Oke, terima kasih. Salam kenal Mas Andri. Ya. Semoga bisa mengambil hikmah dari diskusi kali ini. Silakan yang lain. Ada Ricky Witakusuma, sudah unmute. Monggo, silakan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ricky Wartakusuma, biasa dipanggil Ricky. Asal saya dari Pandeglang, Banten. Saat ini posisinya di Pandeglang. Dan saya temannya Haki, kuliah di Jogja. Terima kasih. Halo Rick. Salam kenal Mas Rick. Oke, ini temannya Mas Haki ya. Besok bahkan mungkin hari ini bisa ngajakin teman-teman yang lain, silahkan, monggo. Oke, yang lain? Ada Mbak Nia nih, sudah unmute. Monggo silahkan Mbak Nia. Iya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, perkenalkan semuanya. Saya Nia, mahasiswi ilmu keperawatan juga, tahun ketiga, asli Jogja. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih, salam kenal Mbak Nia. Semoga bisa menyerap kebaikan ya. Kemudian ini ada Mas Muhammad Fahmi Reza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Mas, Mbak semuanya. Selamat malam. Ya, perkenalkan saya Muhammad Fahmi Reza, mahasiswa di Jogja keperawatan tahun keempat. Asli Magelang dan sekarang lagi di Magelang. Oke, salam kenal Mas Muhammad Fahmi Reza. Panggilannya Mas siapa? Fahmi? Reza. Oh, Mas Reza. Oke, salam kenal Mas Reza. Semoga bisa mengambil ilmu yang yang ada di diskusi kali ini. Amin. Oh, silakan yang lain. Saya mantau ini siapa yang unmute. Ada Mbak Safa Nabila, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safa Nabila, biasa dipanggil Safa, mahasiswa ilmu keperawatan UGM 2016, asli Jogja. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Safa. Salam kenal Mbak Safa. Monggo silakan yang lain. Ada Mas Febri Arif, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Febri Arif Setiawan, biasa dipanggil Febri. Saya dari Purbalingga. Saya mahasiswa tahun keempat dari ilmu keperawatan UGM juga. Untuk kegiatan saat ini lagi sibuk KKN sih. Oh, KKN-nya online, Mas? Ya, KKN-nya online. Oh, Masya Allah. Ya, memanfaatkan teknologi ya. Iya. Salam kenal nih Mas Febri ya panggilannya ya? Iya. Atau Mas Arif? Mas Febri. Oke, salam kenal Mas Febri. Oke, terima kasih. Yang lain? Oh, ini saya bacakan ya dari Mas Govita Khalis. Assalamualaikum. Maaf karena kendala di audio. Perkenalkan nama saya Govita, teman-teman bisa panggil saya Vio, asal dari Lampung dan sedang berada di Lampung. Kesibukan sekarang mahasiswa dan sedang KKN online. Terima kasih. Saya mewakili Mas Govita ya. Monggo yang lain. Silahkan di unmute. Setahu saya masih banyak nih yang belum nih. Jangan saya tunjuk deh. Inisiatif pribadi, monggo, silahkan. Ayo, kok saling menunggu ini? Masih ada 1, 2 yang belum ini. Tinggal 2 aja padahal. Ini tunggu-tungguan. Mau saya tunjuk ini? Saya tunjuk ya. Mbak Cindy Amanda.
Halo, Mbak Cindy Amanda. Silahkan memperkenalkan diri. Tidak ada respon. Kemudian Mbak Rosiana. Halo, Assalamualaikum Mbak Rosiana. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosiana, mahasiswi sastra Arab Universitas Gajah Mada. Oke, kesibukannya apa Mbak sekarang? Lagi KKN seperti teman-teman yang lain? Enggak, saya mahasiswi tahun kedua sih. Tahun kedua. Jadinya belum KKN. Saya kirain lupa Mbak karena pandemi. Enggak ya? Oke. Iya. Yang terakhir, Mbak Cindy Amanda. Halo Mbak Cindy Amanda, apakah sudah on air? Oke, nanti masih ada PR ya. Di sela-sela Pak Bayu, mungkin nanti Cindy Amanda bisa memperkenalkan diri dengan teman-teman yang lain. Baik teman-teman, harapannya dengan perkenalan tadi kita saling kenal ya. Walaupun saya lihat, oh ada satu, Mas Muhammad Egata Asyakur. Belum. Mas Muhammad Egata. Halo, Mas Muhammad Egata. Oke, ada dua orang ya. Nanti, dengan tadi setelah perkenalan, harapannya teman-teman di sini saling mengenal ya. Minimal dari suara, syukur-syukur nanti mungkin di kondisi yang baik kita bisa menampilkan wajah. Kalau saya tadi sudah, jadi PR saya sudah selesai. Agar insya Allah misalnya kita ketemu di jalan, kita saling berteguran, ya bisa saling lebih mengenal lagi. Mungkin itu dari perkenalan. Monggo silakan Pak Bayu dilanjutkan untuk pengenalan materi tentang profetiknya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak perlu menunjukkan video ya, karena ini lagi presentasi. Jadi teman-teman silakan nanti bisa dilihat di pin Windows yang saya buka. Terbaca Mas Faris Windowsnya? PowerPoint-nya? Belum keluar Pak. Belum ya? Masih black. Belum. Masih, tapi kursornya udah. Oke, sudah. Ini sudah ya? Ini hanya kursornya aja Pak Bayu. Oh, ya. Berarti dia nggak bisa kalau di play itu dia nggak bisa. Nggak apa-apa. Kita Nanti nggak bisa, ya. ini jelas ya. Tugas saya di sini diberi tugas oleh Teh Diani untuk mengenalkan, karena ada kurikulum baru mengenai profetik di Millennial Circle tahun ini, sehingga saya perlu mengenalkan dulu nih apa itu profetik gitu kan. Jadi hal yang sederhana ini, tapi menurut saya impact-nya ini besar sekali gitu untuk diri kita ya. Jadi kita juduli tema Millennial Circle kali ini adalah pengembangan diri. Kita mulai dengan syahadat, sholawat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, apa itu profetik gitu kan? Ini teman-teman nanti kalau mau ada yang bertanya silahkan nanti langsung di unmute atau di chatting lewat chatnya itu yang sebelah kanan. Jadi tidak perlu nunggu sesi pertanyaan ya. Karena saya juga cuma sebentar di sini, jadi biar bisa di tengah-tengah slide nanti bisa ditanyakan. Untuk kali ini kita disponsori oleh Alteri. Jadi Alteri salah satu perusahaan di Yogyakarta yang alhamdulillah kita berjalan atas wakaf produktif. Jadi teman-teman investor itu bukan investasi namanya, tapi wakaf produktif. Jadi begitu ibaratnya begini, kalau si A kemudian memberikan santunan kepada si B, B itu bisa lembaga, bisa perorangan, sifatnya hanya sekali. Tapi kalau A masuk dulu lewat arteri, kemudian arteri lewat B, nah itu bisa continue. Jadi itu sebutnya wakaf produktif. Saat ini wakaf produktif modelnya itu sudah berjalan di banyak tempat. Seperti contohnya saat ini masih ada rekening bank atas nama Utsman bin Affan. Ya, kenapa? Karena pada saat itu Utsman mewakafkan
kekayaannya gitu kan, dan saat ini diputar, hasil perputarannya dipakai untuk membangun masjid, membangun banyak hal. Jadi nilai wakafnya Utsman sampai saat ini tuh masih ada dan besar sekali ya. Jadi ini bagian dari CSR-nya Alteri, bagian dari amanah teman-teman yang memberi wakaf adalah Alteri membuat Alteri berbagi yang dikelola oleh teman-teman yang saat ini bentuknya ada di Millennial Circle. Apa saja bahasan kita di malam hari ini? Satu, tentu saya akan memperkenalkan apa itu Alteri Group Indonesia, kegiatannya apa saja, lalu kemudian prophetic definisinya seperti apa gitu, sehingga teman-teman punya gambaran, oh prophetic itu ini loh gitu. Dan ternyata ini sebenarnya prophetic bukan konsep yang baru. Jadi dari konsep Nabi Adam pun sebenarnya prophetic itu sudah ada sampai dengan kemudian Nabi Muhammad sampai dengan saat ini. Kebetulan diistilahkan oleh Profesor Kunto Wijaya dari UGM ilmu prophetic. Kemudian karena ada ilmu sekuler, akhirnya dibuatlah ilmu prophetic. Nah, lalu kemudian pembahasan saya memberikan sedikit contoh lah dulu, kini dan nanti tentang ilmu prophetic, tentang orang-orang yang menggunakan prinsip prophetic, walaupun dulu tidak disebut sebagai prophetic. Lalu kemudian target dari acara ini. Jadi harapan kita bersama, termasuk saya, teman-teman gitu kan, saya juga ingin mencapai target itu di sini. Satu, ini kita mengenai Alteri Group Indonesia. Alteri Group Indonesia secara domisili ada di Yogyakarta, di Jalan Monjali nomor 89B. Jadi aktivitasnya kalau siang dipakai untuk kantor, kalau malam dipakai untuk kajian. Nah, teman-teman mahasiswa ini sering kajian di sana. Nah, kalau lagi pandemi seperti ini, tentu kajiannya jadi kajian online ya. Jadi hampir setiap malam kita ada kajian, alhamdulillah, sehingga visi misi dari Alteri itu tidak hanya komersil, gitu, tapi bagaimana kebermanfaatan terhadap umat itu nyata ada diterima, gitu. Dan itu menjadi prinsip kita, gitu. Itu yang selalu kita jaga, bahkan termasuk kemarin di bulan Ramadan, itu pun terus kita jaga. Kegiatannya apa saja di Alteri? Nah, ini sedikit mengenai Alteri. Teman-teman nggak perlu bosan ya, kalau bosan dilihat saja gitu. Nanti masuk ke dalam alam bawah sadar teman-teman nih, Alteri. Nah, ruang lingkup pekerjaan kita ada beberapa gitu. Satu adalah pengembangan SDM. Jadi Mas Faris salah satunya adalah psikolog di Alteri. Tentu psikolog di sini yang dimaksud bukan psikolog klinis, tapi psikolog organisasi. Jadi ada pelatihan outbound, terus namanya in-house training buat teman-teman mahasiswa, buat teman-teman karyawan perusahaan dan sebagainya. Ada konsultasi juga, lalu ada psikotes, termasuk psikotesnya online maupun offline. Saat ini kita sedang mengerjakan psikotes ID 2.0 dan kemarin batch 1 dan batch 2 sudah mengerjakan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UMY. Nah, insya Allah ini kalau lancar tanggal 8 sampai tanggal 12 kita mengerjakan juga psikotes untuk UMY di Fakultas Kedokteran, tapi batch yang setelahnya itu lewat psikotes ID. Lalu kemudian kita juga ada business consulting. Tadi ada yang dari Tulungagung. Nah, kita juga ada klien Tulungagung, Onisa Skincare ya. Jadi mulai dari SDM-nya, finansial, kemudian bisnis sistemnya juga kita bantu. Mulai dari klien kita di Jogja, Klaten, Tulungagung, ada beberapa klien kita, alhamdulillah berjalan gitu kan, atas doa dari teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman, kemarin saya sempat menawarkan ke teman-teman mahasiswa, ayo siapa nih mahasiswa yang mau buka bisnis, kita bantu gitu, nggak usah bayar deh kalau mahasiswa. Jadi direncanakan bisnis itu gitu, termasuk kemarin kan alhamdulillah Mas Gavi ya mau buka bisnis. Nah, itu kita sedang merencanakan apa nih bisnis yang kira-kira cocok dengan Mas Gavi sesuai dengan kriteria personal, kriteria market dan sebagainya. Kita juga buka kuliner. Jadi sekarang baru ada 2 dan belum ada rencana untuk tambah lagi ya. Ada nasi goreng Eskom, itu juga di Jalan Monjali nomor 89 di bagian bawah. Jadi kalau kantor Alteri di lantai 2, nasi goreng Eskom ini di lantai 1 di bagian bawah.
Nah, ada sop empal, muntilan, dan iga bakar. Itu di Jalan Kapten Haryadi. Itu dari muntilan asli. Gitu. Nah, itu kenapa kita bikin dua, itu karena perbedaan dua segmen market. Nah, kita pengen memahami dua segmen itu sehingga kita buka kuliner. Kemudian ada logistik bahan baku, itu juga bisnis awal kita gitu ya. Jadi memasukkan bahan baku restoran ke rumah makan, balai bebakaran, balai roso itu, terus ada beberapa rumah makan lain yang menjadi klien kita. Nah, terus ini yang terbaru ada penggemukan domba dan kambing. Jadi DOKA itu singkatan dari domba dan kambing. Kita udah 2 tahun berjalan, cuman di tahun lalu di Idul Adha ya, itu hanya di Klaten sejumlah 25 domba kalau tidak salah. Nah, di tahun ini sudah ada 3 kandang dengan total 95 domba. Jadi dari 25 ke 95 alhamdulillah punya kuantiti yang signifikan ya, bertambahnya gitu ya. Walaupun dibandingkan dengan peternak lain tentu lebih kecil, tapi alhamdulillah ini sudah ada 3 kandang. Jadi dari yang sebelumnya 1 kita belajar apa kurang, lalu berubah menjadi 3 kandang, dan targetnya setelah penggemukan DOKA yang di 3 kandang ini itu tidak berhenti hanya di Idul Adha, tapi kita pengen lanjut ke pembibitan, pengembangbiakan gitu. Jadi kalau tahun lalu hanya berhenti penggemukan, nah tahun ini harus di lanjut ke pembibitan. Karena Indonesia ini menurut data yang saya terima gitu ya, saat ini kita sudah impor. Jadi udah 2 tahun kita tuh impor domba dan kambing. Bayangkan domba dan kambing saja kita impor gitu. Kita itu kekurangan bibit, kekurangan peternak. Gitu. Jadi jangankan saya potong, presentasinya hilang. Presentasinya hilang? Presentasinya hilang. Oh iya, nggak kelihatan. Sekarang kelihatan? Sudah. Udah. Oh, nanti mungkin tadi hilang kalau ada ada notifikasi Telegram. Jadi bayangkan domba saja kita impor. Nah, makanya ini Alteri masuk di dunia domba dan kambing. Kalau bisa swadaya, kalau bisa berdikari, kenapa tidak? Gitu. Karena kan kita negara agraris ya. Gitu. Sayang sekali kalau domba saja kita impor. Nah, kemudian terakhir, last but not least, itu adalah ada CSR, Corporate Social Responsibility, yang kita jalankan. Ada program Alteri Berbagi. Contohnya kemarin di bulan Ramadan, alhamdulillah kita mengajak teman-teman mahasiswa juga, kita menyalurkan 2.786 box paket makan ya, jadi ke asrama mahasiswa ya secara rutin gitu kan, selama 27 hari. Jadi di hari ketiga atau hari kedua itu kita baru mulai 2.786. Tentu itu berhasil berkat dukungan para berbagai macam ya, mulai dari donatur, mulai dari relawan gitu kan yang mengerjakan dan sebagainya. Ya. Ada juga di bulan Ramadan kemarin kita mengadakan 52 kelas training. Jadi mulai dari kajian hadis arba'in, terus kemudian kelas pelatihan domba dan kambing, terus kelas konsultan SDM, terus tentu yang gratis ya gitu kan, ini masuk ke dalam dunia CSR, dan berbagai macam kelas gitu kan kita adakan 52 kelas selama bulan Ramadan. Alhamdulillah itu juga berjalan dengan lancar. Lalu kemudian ada Millennial Circle, yaitu teman-teman yang ikuti saat ini gitu kan, dengan adanya kematerian. Jadi tidak hanya memberi tapi juga kita berdiskusi gitu, dan barangkali teman-teman yang di sini nanti bisa jadi relawan ataupun mungkin bisa jadi stakeholder yang CSR kita tempat yang lain. Kita juga ada desa binaan gitu, jadi ada di Nanggulan, ada di Kepuhan. Tentu mulai dari kemarin binaan kita mulai membina UMKM-nya, membina masyarakatnya di bidang rohani gitu kan. Terus kemudian ini masuk ke kemarin pengemukan domba dan kambing, itu juga kita mulai di desa binaan. Lalu kemudian penyaluran ya, domba dan kambing. Jadi pada saat penjualan di bulan Idul Adha itu, bulan Agustus nanti, kebanyakan yang beli domba dan kambing yang kita jual itu domba dan kambingnya tidak dibawa gitu. Tapi
kita bantu salurkan juga gitu. Jadi mereka membeli domba dan kambing, nanti kita sembelih atas nama mereka, tapi dagingnya kemudian diberikan kepada desa binaan. Jadi sampai kemarin ada di Klaten, ada di Dayat, ada di Bayat, ada di Bantul, ada gitu kan. Ada beberapa desa binaan yang kita berikan domba dan kambing dagingnya gitu ya. Dan kalau misalkan memang yang berkurban itu orang Jogja, tetap kita berikan 1/3-nya gitu. Kecuali kalau dari yang berkurban ada azam untuk itu semua saja diberikan kepada desa binaan, tidak perlu 1/3-nya gitu. Itu mengenai ruang lingkup arteri ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan mengenai arteri, silahkan bisa hubungin saya atau hubungin Mas Faris atau hubungin koordinator kita Teh Diani ya. Gitu. Lalu berikutnya mengenai prophetic. Sebenarnya kalau teman-teman bayangkan apa sih itu prophetic, nah, gitu. Ini saya lanjut ke materi berikutnya Mas Faris ya. Jadi ya, prophetic itu sesuai dengan kata bahasanya yaitu prophet, yaitu nabi. Jadi mengambil istilahnya dari situ kemudian diturunkan ke bahasa terusan bahasa Indonesia, itu prophetic. Prophet pakai F ya. Kalau di bahasa Inggris kan PH. Kalau di bahasa Indonesia jadi F. Ini yang terkenal ada di prophetic saat ini adalah Profesor Kunto Wijoyo almarhum. Jadi kemudian dari situ sampai ke UII, sampai ke UIN, sampai kemana-mana itu prophetic sekarang udah masuk istilah prophetic gitu. Maksudnya bagaimana prophetic gitu kan? Ini adalah mencontoh dari nabi-nabi kita, nabi-nabi yang kita imani, sifatnya satu, mereka adalah manusia yang ideal secara spiritual maupun individual. Lalu kemudian mereka menjadi pelopor perubahan. Tidak pernah diturunkan suatu nabi dalam suatu umat, dalam suatu kaum ya, kecuali mereka membawa perubahan. Jadi nggak ada istilahnya nabi yang kemudian setelah dia diangkat menjadi nabi oleh Allah, kerjaannya cuma diem aja di kamar, ngaji, tafsir, dan sebagainya. Tapi enggak, nabi itu selalu kemudian membawa perubahan kepada masyarakat. Setelah ngaji, tafsir, dan sebagainya, diaplikasikan kepada masyarakat. Jadi, menjadi pelopor perubahan. Dan tidak juga nabi yang hanya kerjanya sebagai, misalkan, tangan kanan. Kan? Tapi nabi itu sebagai pelopor. Membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti. Ini yang nanti kemudian akan kita bahas di 2 poin ini. Membimbing masyarakat ke arah perbaikan itu apa, kemudian melakukan perjuangan tanpa henti itu apa. Gitu. Kenapa seorang nabi pekerjaannya itu gitu. Jadi ada fitrah yang kemudian Allah turunkan kepada manusia. Fitrahnya itu ada 2 potensinya, yaitu potensi takwa dan potensi fujur. Nah kemudian kita dalam hal hidup di Indonesia, hidup di dunia, Indonesia secara spesifik maupun umumnya dunia, dari zaman saat ini maupun zaman yang lalu selalu ada godaan. Dan kalau dari sejarah itu digoda oleh iblis, dibisiki oleh syaitan. Gitu. Nah, setelah bisikan-bisikan itu tentulah nanti Allah turunkan nabi sebagai counterpart daripada itu. Jadi nabi itu turun kalau di suatu masyarakat godaan setan, godaan iblis, bagaimana masyarakat kemudian lepas dari fitrahnya sudah sangat melenceng, kemudian nabi turun. Untuk kemudian membawa perubahan gitu. Jadi prophetic itu di situ. Jadi kalau kita mengenal nabi kita, contoh misalnya Nabi Muhammad. Siapakah itu Nabi Muhammad? Nah, yang kita kenal itu bukan hanya nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, lahirnya kapan, nama pamannya siapa. Bukan cuman itu gitu. Tapi bagaimana kemudian Nabi Muhammad menjadi sosok yang sempurna, baik secara individual spiritual, kemudian perubahan apa saja yang Nabi Muhammad bawa di pada saat itu di sana, menjadi pelopor apa saja, banyak cerita-ceritanya tuh. Apa yang kemudian Nabi Muhammad bawa di dalam masyarakat, perbaikan apa saja yang dilakukan gitu.
dan perjuangan apa yang kemudian dilakukan gitu kan. Jadi itu kita pelajari itu gitu. Terus kita belajar mengenai dari Nabi Adam ya sampai dengan Nabi Muhammad tuh selalu ada seperti itu. Jadi begitu kita mengimani 25 Nabi dan Rasul, tidak hanya kenal nama, tapi juga kenal tentang aspek-aspek ini. Baik itu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yakub, dan sebagainya. Nah, ini ada pilar dan konsep profetik ya. Saya bawa di surat Ali Imran ayat 110, kuntum presentasinya hilang Pak. Oh hilang ya, sekarang ada lagi pasti. Sudah siap. Nah, salah satu kelebihan Nabi itu kan adalah bisa memprediksi ya. Gitu. Jadi ambil dari surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummah uhrijati linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ada 5 poin. 5 poin itu kita bagi menjadi 2 bahasan, yaitu pilar dan konsep. Ini dari Dr. Kunto Wijoyo, Profesor Kunto Wijoyo. Pilarnya apa saja? Ada 3. 1 humanisasi, liberasi, dan transdensi. Itu adalah 3 pilar dari profetik. Sudah sedikit jelaskan. Humanisasi itu kemudian apa? Memanusiakan manusia. Apa yang disebut dalam ayat ini adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi pada saat ta'muruna bil ma'ruf itu adalah sebenarnya kita memanusiakan manusia. Maksudnya gimana Pak memanusiakan manusia? Kita itu menyuruh manusia melakukan kebaikan. Kebaikan ini maksud adalah kebaikan yang ma'ruf, kebaikan yang diakui oleh semua orang. Yang hidup itu tahu, orang yang hidup itu tahu bahwa sesuatu itu benar atau salah. Sehingga itu kan kita menyuruh manusia itu untuk kemudian kembali kepada fitrahnya. Gitu. Yang disebut dengan kebaikan adalah manusia sesuai dengan fitrahnya. Jadi banyak hal ya yang sifatnya menyeru kepada yang ma'ruf gitu kan. Itu adalah kemudian mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Termasuk nanti yang liberasi. Gitu. Jadi menyeru manusia yang lain untuk berbuat kebaikan, beramar ma'ruf. Bisa dipahami ya. Jadi bukanlah suatu kebaikan gitu apabila tidak sesuai dengan fitrah. Sehingga teman-teman dalam hal menyeru kepada kebaikan pun ini tidak hanya menyuruh pada hal yang ma'ruf, tapi juga bagaimana cara menyuruhnya, cara menyerunya itu adalah sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi termasuk ceritanya Nabi Musa gitu kan diutus oleh Allah untuk menyeru kepada Fir'aun. Bagaimana cara menyerunya? Wahai Musa, serulah Fir'aun dengan baik. Gitu. Jadi menyeru Fir'aun saja dengan baik. Gitu. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Gitu. Jadi Nabi Musa saja yang menyeru kepada Fir'aun, menyerunya dengan cara yang baik. Tidak dengan kasar, tidak dengan kekerasan, tapi menyeru dengan yang baik. Apalagi kita gitu. Kita pun kemudian menyeru kepada diri kita sendiri, kepada teman-teman, kepada saudara, kepada masyarakat itu dengan cara yang baik. Makanya di faktor ini, humanisasi, satu pilar ini, ada istilahnya etnik dan budaya. Etika seperti apa, yang budaya seperti apa. Kalau di bahasa syariah disebutnya urf, kebiasaan masyarakat. Nah, gitu. Dalam hal menyeru kepada kebaikan, kembali kepada fitrah, itu harus menyesuaikan juga dengan urf, kepada kebiasaan masyarakat. Sehingga dalam syariat itu namanya kebiasaan itu menjadi bagian dari cara mengambil hukum gitu. Hukum dalam Islam ya gitu. Jadi misalkan gini, kalau kita jual beli di Indonesia ya, di tempat saya kalau di pasar gitu kan, kita mau beli gitu kan ke pasar gitu kan, ke yang jual ikan misalnya, Bu minta ikan sekilo gitu.
Kalau secara hukum namanya minta itu perlu bayar nggak? Kan enggak. Tapi karena itu sebenarnya hanya uruf kebiasaan, sebenarnya niatnya beli, cuman bahasanya minta. Nah, tentu itu namanya komersil, tetap akad, tetap ada akad, tetap ada jual beli, tetap ada penyerahan barang, tetap ada penerimaan uang gitu. Jadi akan kaget kalau misalkan orang zaman dulu datang ke sini, kok orang minta dibayar gitu. Kalau orang dulu kan enggak ya gitu. Jadi kalau orang sekarang gitu, entah minta gitu. Makanya hati-hati kalau ada temen misalkan pinjam, mas pinjam pulpen ya gitu. Terus pulpennya nggak kembali, ini maksudnya gimana gitu? Ini pinjam atau minta gitu. Karena banyak yang begitu gitu. Jadi secara uruf, secara kebiasaan harus diperhatikan menyerunya itu seperti apa gitu. Ada di desa A, kita baiknya menyeru sambil bawa, misal nih kalau kita mau ngajakin ngaji, tentu habis ngaji biasanya ada nasi box. Itu bukan berarti orangnya tidak ikhlas untuk datang, tapi barangkali itu sudah jadi kebiasaan di desa tersebut, ya kita jalankan ya. Gitu. Jadi banyak hal yang kemudian sifatnya kita mengajak dalam kebaikan dengan cara yang baik. Gitu. Humanisasi, memanusiakan manusia. Yang kedua, pilarnya adalah liberasi. Jadi di pilar liberasi ini membebaskan manusia dari kemungkaran. Jadi mencegah manusia dari berbuat mungkar, mencegah adanya peristiwa yang sifatnya kemungkaran. Tentu yang dimaksud dengan kemungkaran di situ adalah bagaimana kita secara zolim keluar dari fitrahnya, berinteraksi dengan yang lain. Sehingga di sini turunnya adalah liberasi, membebaskan manusia. Karena manusia itu kalau sudah terkena kemungkaran ya, itu lepasnya akan susah. Contoh misalkan begini, saya itu ke pasar, tapi ke pasar itu ada sesuatu yang saya sembunyikan. Kemudian ditanya gitu, Mas Bayu kemana gitu ya? Aduh, kalau saya ngomong ke pasar nanti ketahuan kalau saya begini. Sehingga saya bilang, oh iya itu saya tadi ke sekolah misalkan ke SD, kemudian SD-nya dekat pasar. Jadi ya niatnya awalnya nggak niat bohong, cuma kan betul ya lewat sekolah ya. Tapi karena saya menyembunyikan yang pasar ini, kemudian oh lewat sekolah. Perasaan tadi Mas Anu lihat Mas Bayu di pasar. Oh iya habis dari situ baru ke sini. Nah, jadi yang awalnya tidak niat berbohong lalu kemudian ditambahkan, akhirnya kebohongan 1, kebohongan 2, kebohongan 3 dan seterusnya. Itu sangat susah sekali untuk kita lepas dari kebohongan kalau kita tidak mengakuinya. Termasuk saya pernah dengar di YouTube gitu kan, dulu game wawancara dengan Novel Baswedan. Novel Baswedan itu kemudian mewawancarai yang koruptor. Kok bisa sih awalnya gimana dari bisa korupsi gitu kan? Padahal kita sama-sama tahu misalnya dengan itu yang saya tahu sebelum menjabat amanah misalnya begitu ya. Nah dia ceritanya awalnya nggak niat korupsi, gitu. Awalnya kepepet misalkan, terus kemudian pinjem, nah habis pinjem lupa mengembalikan, kepepet lagi, pinjem lagi, habis itu kemudian malah keenakan, malah kemudian terus menerus, akhirnya tanpa kepepet pun dia akhirnya ngambil. Jadi Novel Baswedan pada situ menjelaskan begini, oh kita itu menangkap koruptor itu bukan hanya untuk negara, tapi untuk dia sendiri. Kalau dia tidak kita tangkap, dia tidak akan bisa berhenti dari yang namanya korupsi. Sehingga di sini watanhauna anil munkar itu adalah liberasi, membebaskan manusia dari sifat kemungkaran. Nah yang ketiga adalah transendensi, yaitu watu minu nabillah, yaitu kita menyeru untuk beriman dengan iman, dimensi keimanan kita kepada Allah. Nah itulah pilar-pilar dalam hal yang profetik. Pilar-pilar itu kita bagi menjadi konsep. Satu konsep umat terbaik, kuntum khairu ummah. Nah teman-teman di sini yang merasa umat muslim, teman-teman harus bersyukur. Teman-teman adalah umat terbaik. Nah tapi Allah dalam surat ini menjelaskan kalau kita mau jadi umat terbaik, ada syaratnya, gitu. Yaitu menjalankan pilar-pilar tadi itu. Dan ini disebutkan terbaik, dalam artian ada urutan. Ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Sehingga ada yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
berlomba-lomba dalam beramal ma'ruf, berlomba-lomba dalam nahi mungkar, berlomba-lomba dalam meningkatkan keimanan kepada Allah. Jadi tidak otomatis misalkan karena bapak saya muslim, terus kemudian saya lahir dari keluarga yang muslim sehingga saya menjadi muslim, sehingga otomatis saya menjadi umat terbaik, belum tentu. Gitu. Makanya nanti ada di bagian akhir materinya mengenai siap menjadi bagian dari umat terbaik. Gitu. Karena kita harus menjalankan syarat ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar atau minuna billah. Nah, konsep yang kedua itu adalah untuk manusia, uhrijat linnas gitu. Sehingga kita ini umat terbaik itu untuk apa sih? Gitu. Tentu untuk umat manusia, untuk kaum manusia. Gitu. Untuk manusia secara umum ya. Karena kita membuat perubahan, sehingga kenapa misalnya disebutkan hampir setiap nabi itu, bahkan semua, bukan hampir, itu membawa perubahan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Gitu. Tidak ada yang kemudian masyarakat yang tidak berubah, atau minimal secara visi misi itu membawa perubahan, karena ada disebutkan dalam Quran pada saat nanti dibangkitkan diurutkan sesuai dengan nabinya masing-masing. Ada nabi yang tidak punya pengikut, itu ada ya gitu. Tapi secara konsep mereka tetap gitu, tetap amar ma'ruf nahi mungkar, tetap kembalikan keimanan kepada Allah, tetap menyeru gitu untuk beriman kepada Allah. Sehingga dalam konsep profetik gitu kan, dalam konsep kenabian ini tidak ada yang kemudian tidak memiliki kepedulian sosial. Contoh misalkan rajin sholat, tapi kemudian dalam cerita sahabat hadis bukan cerita sahabat bercerita bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang sholat, tapi kemudian lidahnya itu, mulutnya tidak bisa dikendalikan. Dia selalu membicarakan kejelekan orang lain. Apa kata Rasul, kata Nabi Muhammad? Dia adalah ahli neraka. Jadi tidak ada yang kemudian disebut dengan manusia itu soleh untuk dirinya sendiri. Gitu. Manusia itu kita untuk dirinya sendiri, nggak ada. Gitu. Jadi harus ada efeknya untuk umat. Nah, dalam Quran itu, Al-Quran itu dibacakan dan membacakan. Kita mempelajari, kemudian kita mengajari. Gitu. Itu adalah tahapan yang umum. Ada yang misalkan begini Pak, saya itu mudahnya begini, konsultasi begini. Kenapa saya itu dalam satu hal nggak bisa-bisa, padahal sering saya pelajari. Ada case KPMI Entrepreneur School, dia belajar tentang fikih muamalah, bagaimana berbisnis secara syariah. Kalau kemudian dia ikut lagi di beberapa kelas lainnya, fikih muamalah lagi, di kajian rutin dan sebagainya, terus dia ikuti. Tapi dia selalu bilang ini, kenapa kok saya lupa ya gitu. Padahal yang dibahas cuma ini aja, tapi kenapa dia lupa? Kenapa dia nggak ingat? Kenapa dia bisa sampai secara detail tidak paham yang dimaksud gitu? Nah, tentu jawabannya karena dia tidak melaksanakan apa yang dia ketahui. Dia tidak mengajari. Nah, ini dalam hal proses mengajari, sebenarnya lagi belajar itu adalah yang memberi materi gitu. Jadi dengan dia belajar, itu ada satu proses dia menerima. Tapi kalau dia mengajari, dia menerima dan memberi. Proses itulah yang kemudian menguatkan. Sehingga kalau dia mau paham, kalau kita mau paham, saya dan teman mau paham, itu harus diamalkan. Gitu. Sehingga ada efek sosialnya ke masyarakat. Di sini yang dimaksud dengan memiliki kepedulian sosial yang tinggi itu bukan berarti memberikan segala macam gratisan ya, bukan hanya sodakoh, bukan. Tapi bagaimana betul-betul ilmu kita bermanfaat gitu. Kita sebagai cendekia bermanfaat, sebagai orang yang insya Allah soleh juga bermanfaat, sebagai ibu rumah tangga bermanfaat, sebagai mahasiswa bermanfaat, sebagai anak-anak juga mungkin ya yang sudah sudah balik bermanfaat gitu. Jangan sampai ada manusia yang tidak bermanfaat gitu, karena dia merasa saya sudah cukup. Gitu. Jadi tidak ada dalam Islam yang sifatnya kerohiban. Kerohiban itu menyendiri, mengucilkan diri dari masyarakat, itu nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad saja naik ke Gua Hiro itu bukan berarti mengucilkan diri, tapi sedang mencari solusi. Gitu. Jadi kurang tepat kalau ada Sirah Nabawiyah yang berkata bahwa Nabi Muhammad mengucilkan diri ke Gua Hiro, bukan.
Tapi kemudian beliau itu mencari solusi, beliau memahami kondisi masyarakat ada yang salah, bagaimana solusinya, beliau butuh tempat yang tenang, pergilah ke Gua Hiro. Jadi Gua Hiro itu menghadap ke kota Mekah, mulut guanya itu ya, kelihatan dari Gua Hiro itu hiruk pikuknya masyarakat Mekah di situ. Sehingga dari Gua Hiro, Rasulullah bisa melihat ini masyarakat Mekah seperti ini, solusinya apa? Helikopter view kalau bahasa saat ini. Nah itu kemudian konsep yang kedua. Konsep yang ketiga adalah di profetik itu punya nilai-nilai. Norma dan aturan nasional, apa saja nilai-nilainya? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf ada yang dituju, nahi mungkar ada yang dihindari. Nah yang keempat adalah ada etika umum. Dari tadi ada umat terbaik untuk manusia, tujuannya ada nilai-nilai yang tujuh adalah kemudian etika umum. Kenapa disebut etika umum? Karena etika tersebut bukan berasal dari kepentingan manusia tertentu, bukan berasal dari kepentingan umat tertentu, tapi berasal dari Allah tu'minuna billah. Jadi berlaku untuk individual, aktivis, ormas, paguyuban, keluarga, masyarakat, RT, RW itu ya, dan sebagainya gitu. Grup kelompok belajar, kober, gitu. Kelompok profesi misalnya, dan sebagainya itu berlaku etika umum. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Gitu. Jadi itu mudah dipahami ya mengenai pilar dan konsep profetik. Silakan kalau ada yang bertanya nanti bisa bisa didiskusikan. Nah, lalu berikutnya ini ada kita bahas dulu kini dan nanti sedikit ya yang membahas. Nah ini ini di Indonesia ya, di Indonesia pada saat masa kerajaan waktu itu di awalnya kan bukan di awal ya, saya mulai dari kerajaan non Islam, kerajaan Hindu Buddha, kemudian datanglah Wali Songo berubah menjadi kerajaan Islam. Bayangkan turunnya Wali Songo berdakwah merubah dari kerajaan non-Islam menjadi kerajaan Islam. Dan itu banyak kerajaannya. Di Indonesia itu ada berapa puluh itu kerajaannya. Secara estafet. Dan Wali Songo itu kan datang tidak hanya kemudian membawa ayat, tapi bagaimana kemudian Sunan Kalijaga itu bisa memberikan solusi atas pertanian. Gitu. Ada Sunan Bonang itu solusi atas pemerintahan. Ada Sunan yang solusinya atas militer dan sebagainya, itu membuat kelas-kelas gitu kan. Bahkan Sunan Kalijaga itu kan bekerja sama dengan dari Cina itu ya, yang sekarang patungnya ada di Semarang itu. Mereka membuat pertanian yang sangat besar sekali di Indonesia pada saat itu kerajaannya kerajaan Majapahit gitu kan. Majapahit sedang perang saudara, kemudian pertaniannya terabaikan, dibantu oleh para sunan ini. Nah, dibuat pertanian yang modern, yang sebelumnya itu tahun satu kali panen, itu dengan Sunan Kalijaga itu setahun bisa 3 kali panen. Nah, terus kemudian ada kelas-kelas militer, bagaimana para pangeran, patih dan sebagainya itu ikut kelas militer. Lalu kemudian ada kelas berbagai macam kelas yang dibikin oleh para sunan, para wali songo gitu. Sampai kemudian disebutkan beruntung Indonesia itu para wali songo datang 1 abad sebelum Belanda datang, sehingga pada saat Belanda datang Indonesia itu siap untuk bertahan gitu. Jadi kalau di tempat lain di Amerika pada saat ada masa invasi orang Indian itu habis gitu. Sekarang ada di penangkaran orang Indian. Di Australia pada saat masa invasi itu orang aborigin itu habis gitu. Tinggal berapa puluh ribu lagi tuh orang aborigin gitu. Nah orang Indonesia itu awet gitu, karena apa? Sahabat sebelum Belanda datang, sebelum orang Barat datang, gitu, Islam sudah masuk, memperkuat internal gitu, sehingga tidak betul kalau kita sebut Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Yang ada Indonesia dicoba dijajah 300 tahun, bertahan gitu ya, dan baru kalah 50 tahun sebelum kemerdekaan. Itu pun 50 tahun sebelum kemerdekaan ada gerakan-gerakan di sini ada kemerdekaan ya, gerakan ulama pejuang kemerdekaan.
Sehingga ulama-ulama itulah yang kemudian mengkonsepkan Indonesia, membuat konsep tentang mengenai kemerdekaan seperti apa dan sebagainya. Ada syarikat dagang Islam, kemudian berubah menjadi syarikat Islam, berubah menjadi pergerakan yang lebih besar lagi dan sebagainya, sehingga jadilah turunlah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 45. Ini kalau teman-teman belajar sejarah, siapa itu yang kemudian memerdekakan Indonesia? Pasti ulama gitu. Kenapa ke ulama ada hubungan sama kenapa misalnya contoh begini ya, kenapa ulama tidak hanya mengeluarkan fatwa bahwa Indonesia itu harus merdeka misalnya gitu. Enggak, tapi ulama itu setelah mengeluarkan fatwa dia juga berjuang gitu. Jadi jangan salah, Pangeran Diponegoro itu ya ulama ya pejuang. Cut Nyadin itu adalah ulama ya pejuang. Terus kemudian yang di Uang Seribu itu, yang di Maluku itu juga ya pejuang ya ulama gitu. Jadi tidak ada istilahnya ulama itu hanya ngisi di masjid, tapi juga setelah mengeluarkan fatwa mereka juga berjuang. Ada perubahan yang kemudian divisi misikan kepada Indonesia. Lalu setelah pasca kemerdekaan ada tokoh-tokoh yang mengisi. Contoh ya, misalkan yang saya tahu ada Muhammad Nasir. Beliau adalah orang tua kita yang sangat pengalaman di dunia kancah internasional. Ada Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Abdullah gitu, yang bisa sekian banyak bahasa, belasan bahasa itu gitu. Itu adalah tokoh-tokoh pengisi pasca kemerdekaan banyak sekali gitu ya. Setelah itu yang membangun Indonesia gitu kan, baik nasional maupun internasional. Kemudian pada saat sebelum dan setelah reformasi dibangun ada ICMI, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia. Siapa tokohnya? Ada Habibie, ada Amin Rais, ada banyak hal gitu ya. Tokoh-tokoh itu gitu. Apa kesamaan dari 4 poin ini? Tokoh-tokoh itu semuanya itu ada di memenuhi syarat ini. Nah, ini. Mereka adalah bagian dari umat terbaik. Mereka membawa perubahan. Gitu. Mereka berkontribusi kepada masyarakat. Mereka itu mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, dan mereka itu menyeru kepada tu'minuna billah, beriman kepada Allah saja. Gitu. Jadi tidak sembarang. Kenapa? Presentasinya hilang. Yang tadi, yang kita flashback. Jadi setelah pergerakan-pergerakan ulama-ulama itu, kemudian kan Pak Bayu menjelaskan. Sama ini tadi naik ke atas kan ya? Nah iya. Jadi para ulama-ulama ini masuk ke dalam kategori ini kuntum khairul ummah. Gitu. Tidak hanya kemudian ulama yang berfatwa. Jadi bagaimana? Banyak kalau dari sejarah ya, itu bisa dibaca itu kan. Konsep profetik itu sudah jalan dari dulu gitu sampai sekarang. Gitu. Nah, teman-teman, sekarang kekinian bagaimana nih gitu? Apakah kita masuk gitu? Kita masuk ke dalam kuntum khairul ummah? Tentu itu yang dimaksud adalah tantangan untuk kita. Kita berani atau tidak gitu kan menjadi umat terbaik. Apakah kita masuk ke dalam umat terbaik? Nah, itu bukan ditanyakan, kita masuk atau enggak ya? Kalau masuk saya akan begini, kalau enggak saya akan begini. Bukan. Jadi itu tantangan. Kalau kita mau jadi umat terbaik, maka laksanakanlah seperti yang orang tua kita dulu laksanakan. Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan gitu dalam ayat itu. Kuntum khairul ummah, tukhrijun nas. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, tu'minuna billah. Jadi sudah jelas bahwa namanya profetik itu sejak dahulu itu selalu ada gitu. Lawannya profetik apa sih? Ya, saya belum masuk materi sebenarnya. Lawannya profetik, cuman ini saya sebutkan aja. Menurut teman-teman nih, lawannya profetik apa? Pernah kebayang nggak? Kalau profetik itu kan berarti ulama yang punya efek sosial ke masyarakat gitu kan, yang ada kontribusinya beramal ma'ruf nahi mungkar. Lawannya profetik apa? Coba itu kuis mungkin ya. Mas Faris, semoga itu bisa dilempar ke teman-teman. Lawannya profetik itu apa? Oke, kalau ada yang dijawab lawan profetik itu apa, nanti saya kasih psikotes gratis. Wah, Masya Allah. Ayo.
Silakan. Silakan dicari. Nah, di tengah-tengah nanti kalau misalnya ada yang bisa jawab, bisa menjelaskan, nanti saya hubungi saya, nanti saya kasih psikotes gratis. Jadi dapat hasil psikotesnya, jadi teman-teman bisa akses sendiri dari Psikotes ID. Silahkan. Ini saya lanjut dulu ya. Ini terakhir, itu adalah kita diskusi mengenai target dari acara Millennial Circle. Oke, tawaran masih berlanjut. Bagi yang bisa menjawab. Ya, siap. Sudah ada yang mau menjawab? Targetnya dari acara ini mudah. Jadi ini target buat para pemateri maupun target buat para peserta. Belum ada sepertinya ya. Dan slide-nya juga. Ya, sambil saya lanjutkan. Targetnya apa gitu? Saya bikin sini 4 target. Jadi teman-teman di materi pengembangan diri ada 4 materi. Dari 4 materi itu di satu padu-padankan menjadi 4 target. Apa saja targetnya? Nah ini buat yang kemarin ikut apa kayak hadis arba'in ini masuk ya. Satu adalah targetnya ta'lamun. Para pembicara, pengurus, terus kemudian peserta, harapannya dengan pelatihan ini kita menjadi yang ta'lamun, orang-orang yang berilmu. Jadi dari Quran itu diksinya selalu kalau disebutkan dengan ilmu itu selalu diberi oleh Allah. Siapapun yang diberi ilmu, nah jadi ilmu itu diberi bukan dicapai. Nah dengan acara ini kita menjadi masuk ke dalam kategori orang-orang yang Allah berikan ilmu, orang-orang yang berilmu, ta'lamun gitu. Kedua berikutnya adalah tashkurun, orang-orang yang bersyukur. Setelah kita diberi ilmu kita bisa lebih bersyukur. Kita bisa kembalikan segala hal yang kita dapatkan kepada Allah. Jadi kalau di ini contoh Nabi Sulaiman, ini saya sangat salut dengan Nabi Sulaiman, menjadi nabi yang saya anut dalam hal manajemen gitu. Nabi Sulaiman itu kalau melihat kuda yang cantik, saking cantik dan gagahnya kuda itu, kudanya hilang dari pandangan. Yang terlihat adalah Allah. Jadi bayangkan ngelihat kuda, saking kagumnya sama kuda, kudanya hilang. Kelihatan adalah Allah. Jadi tingkat bersyukurnya Nabi Sulaiman sangat tinggi. Gitu. Jadi jangan dibayangkan begini, kalau kita saat ini ya, kita punya kesulitan, saking kita merasa itu sulit, Allah itu hilang dari pandangan kita. Kita fokus kepada masalahnya. Gitu. Padahal seharusnya, masalah itu kecil dibandingkan Allah. Gitu. Sehingga saat kita kembalikan kepada Allah, masalahnya hilang. Gitu kan. Mudah sekali solusinya gitu. Allah pasti akan memberikan solusi nanti. Pada saat kita mendapatkan nikmat gitu, saking nikmatnya itu es krim gitu, es krimnya berasa, Allahnya hilang gitu. Jadi begitu panas-panas siang-siang ketemu es krim, nggak ingat sama Allah, langsung aja dimakan es krim, enak nih gitu. Tapi harapannya dengan acara ini setelah kita berilmu kita bisa menjadi orang yang tashkurun, orang-orang yang bersyukur gitu. Kita mendapatkan sesuatu, baik itu hal baik maupun buruk, itu kita kembalikan kepada Allah. Dan insya Allah, kalau kita bersyukur gitu kan, maka nikmatnya akan Allah tambahkan. Termasuk ini pandemi corona, nah, jangan sampai ada sifatnya, wah ini pandemi virus lawan Allah, gitu. Kita merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah, wah kita kuat, masa kita hamba Allah kalah sama pandemi, bukan nih. Tapi bagaimanapun virus itu adalah buatan Allah juga. Bahkan di surat kemarin saya dapat teguran, hati-hati, ada di ayat Al-Quran, surat Al-Anfal gitu, ayat 85, Allah itu menurunkan ujian, cobaan yang berlaku tidak hanya untuk orang kafir, tapi juga orang mumin muslim. Ini pandemi corona itu ujian yang Allah turunkan
yang itu tidak hanya kena kepada orang kafir tapi juga orang mukmin muslim, sehingga harus hati-hati. Bukan berarti kita merasa mukmin, kita merasa muslim, kita akan terhindar dari corona, bukan. Tapi hati-hati ya. Justru orang mukmin muslim itu akan ngeh, oh ini yang dimaksud dengan Al-Anfal ayat 85 ya. Nah, kita akan lebih bersyukur dengan adanya corona. Oh, corona misalkan begini, kita tidak bisa kuliah, datang ke kampus. Maka kita bersyukur, ya sudah, kita syukuri saja. Toh dengan adanya corona, walaupun kita tidak bisa datang ke kampus, kita masih bisa kuliah online. Kuliahnya jalan, istirahat di rumah juga jalan. Gitu. Di rumah masih bisa mengerjakan yang lain. Kalau sudah datang kesyukuran dalam diri kita, itu mudah menghadapi segala hal. Menghadapi corona mudah, menghadapi ujian, cobaan juga mudah, diberikan kesenangan juga mudah gitu. Tidak sampai kemudian lupa diri begitu ada kesenangan. Nah, yang ketiga, target kita di acara ini adalah jadi gini, walaupun tidak semua setelah 4 materi ini masuk nanti ya gitu, tidak mesti melulu semua target ini tercapai. Itu minimal teman-teman punya bahannya, punya potensi untuk mencapai target ini. Yang ketiga adalah yarsudun. Yarsudun itu yang Allah berikan petunjuk, yang Allah berikan huda, yang kemudian terinspirasi, tercerahkan pikirannya. Jadi dalam hal menyelesaikan masalah itu mudah gitu, karena Allah yang memberikan jalan keluarnya. Gitu. Ada kadang-kadang kita ya misalkan ya, untuk urusan air minum segelas aja ributnya minta ampun. Ya. Padahal tinggal ambil air gitu. Tapi karena airnya pengen diambilin, atau mungkin airnya pengen yang segar, ternyata itu airnya hangat dan sebagainya, itu menjadi kalau bahasa Indonesianya rewel gitu ya. Ada mungkin ini nggak mesti orang anak kecil, kadang-kadang orang tua pun ada yang begitu. Jadi isi rumah itu rewel, hal yang kecil bisa dibesar-besarkan, gitu. Hal yang besar nggak kebayang gitu kan, penyelesaiannya kayak gimana. Makanya banyak kalau saya baca berita, misalkan kasus perceraian, apa alasannya perceraian? Karena sudah tidak cocok, itu kan secara penyelesaian talamun tashkurun yarsudun kan nggak masuk akal ya, nggak cocok terus bercerai gitu. Padahal sudah jelas Allah itu, kemudian nanti ada besok di materi, Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan agar saling bukan agar saling bukan karena kalau tidak cocok terus kemudian berpisah gitu. Tapi justru karena tidak cocok, karena berbeda, akhirnya bertemu gitu. Dan banyak hal lagi gitu. Jadi semoga dengan ini kita bisa jadi orang-orang yang tersadarkan, diberikan petunjuk, tercerahkan, terinspirasi gitu. Baik secara internal diri kita pribadi maupun kita ke orang lain gitu. Dan yang terakhir, keempat, tahapannya adalah tatakun. Jadi taklamun, tashkurun, dan yarsudun itu adalah bagian dari tatakun, bagian dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bertanya, betul ya, bertakwa itu adalah bagaimana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi prosesnya ada 3, taklamun, tashkurun, dan yarsudun. 3 ini dijalankan, insya Allah kita menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Dan terakhir, saya berterima kasih atas atensinya. Memperhatikan dari awal sampai dengan akhir. Ya. Sip. Silakan, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, Mas Faris, silakan Mas Faris. Monggo, silakan. Jika ada pertanyaan, termasuk tadi misalnya ingin menjawab kuis tadi, masih berlaku ya, hadiah dari saya. Monggo, silakan teman-teman. Ataupun, ini ada nih, ada yang unmute, Mas Muhammad Fatah tadi, terus ingin bertanya atau ingin menjawab kuis? Saya ada, mungkin cuma kan sih, Pak, apa ya? Agak bingung mau tanya atau mau menjawab, soalnya mungkin ada hubungannya dua-duanya itu loh Mas. Jadi coba menjawab dulu aja sih. Sebenarnya mungkin Mas mohon maaf kalau searching boleh nggak tuh tadi sebenarnya? Kalau searching ya, boleh. Itu bagian dari inisiatif. Silakan. Oh, ya. Belum tentu dapat aja.
dapat tapi kurang tahu ini benar atau tidak ya. Jadi yang saya dapat adalah mungkin lawan dari profetik adalah positivisme. Karena positivisme itu paham di mana semua tindakan manusia itu tidak ada sangkut pautnya dengan metafisika. Nah, itu kan. Nah, terus mungkin mau bertanya lagi sih. Ini langsung tanya, Mas. Sebenarnya apa perbedaan antara paham positivisme sama paham Qadariyah? Mungkin itu saja. Terima kasih. Maaf mungkin agak apa ya, agak beda dari tema, tapi mungkin bisa dibantu dijawab. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Monggo Pak Bayu. Ya. Positivisme itu berarti tadi kata Mas Bayhaqi ya, itu segala sesuatu yang dicari tidak ada hubungannya dengan metafisik. Metafisik yang dimaksud di sini, kalau di kita di surat Al-Baqarah itu disebut ya, orang-orang yang beriman, apa saja orang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kita sambil buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, itu kan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, beriman pada yang gaib ini secara ruang lingkup besar dari A sampai Z itu ada. Contohnya begini. Apakah yang gaib itu yang dimaksud yang Allah misalnya? Iya, Allah termasuk hal yang gaib yang harus kita imani. Apakah malaikat tersebut gaib? Betul, malaikat tersebut gaib. Kehidupan sehari-hari apalagi yang gaib misalnya. Bagi seorang kepala keluarga atau bagi seorang pebisnis, hal yang gaib adalah rezeki misalnya. Rezeki itu gaib, betul nggak? Betul. Menurut saya, karena rezeki itu tidak bisa dihitung dengan gaji. Rezeki itu apa? Rezeki itu yang dimakan, yang dipakai. Sehingga belum tentu, misalkan bisa disebut gini, teman-teman yang makan nasi sama ikan sama kerupuk, itu rezekinya sama misalkan dengan orang yang makan dengan nasi pakai steak. Karena secara konsep rezeki itu gaib, tidak bisa diukur jumlah nasinya, tidak bisa diukur dengan kualitas nasi, tidak bisa diukur dengan isi lauk pauk. Jadi makanya di profetik itu beriman pada yang gaib itu masuk ke dalam perhitungan gitu. Sedangkan di positivisme kalau secara istilah ya, positivisme itu yang dimaksud menurut saya adalah gini, sekulerisme gitu. Jadi di ilmu yang dipelajari di istilah sekulerisme ada pemisahan antara yang gaib dengan yang bukan, karena mereka itu tidak mengimani terhadap yang gaib. Jadi betul namanya 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi tidak ada efek, tidak ada kemudian sebab akibat kepada yang gaib. Buat kita apa yang gaib dari 1 tambah 1 sama dengan 2? Bukankah itu eksak? Betul. Yang di gaib adalah bagaimana Allah itu menurunkan sunatullahnya, hukum-hukum Allah, sehingga 1 tambah 1 menjadi sebuah keharusan sama dengan 2. Bayangkan kalau tidak ada hukum Allah yang Allah turunkan seperti itu secara logika. Jadi Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita hukum-hukum sunatullahnya gitu kan, sehingga kita bisa memahami 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah itu berlaku gitu kan untuk semua manusia gitu secara sains gitu. Tapi kalau orang sekuler tuh enggak gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2 nggak ada hubungannya dengan metafisik, nggak ada hubungannya dengan hal yang gaib. Termasuk misalnya begini, ini hati-hati ya. Kalau kita ngomong sekulerisme, tidak hanya pemisahan, kan itu pemisahan ya antara ilmu sains dengan ilmu agama, ilmu mahdoh, ilmu agama langsung. Tidak ada dari pemisahan itu, orang biasanya begini sekuler itu. Kalau kita ngaji, kalau kita belajar agama, cukup di masjid saja. Kalau di kantor, maka omongin urusan kantor. Nah, itu kan kalau sekuler biasanya contoh begitu. Kalau di kampus, maka omongin urusan kampus. Nah, yang harus kita perhatikan itu ada 2. Satu, pemisahan. Kadang-kadang begini. Ini karena kita ngomongin hal duniawi ya, jangan disambungkan dengan hal yang akhirat. Ini fokus ke hal yang duniawi. Nah,
namanya dokter nggak usah ngomongin agama, dokter itu ngomongin kesehatan. Nah itu contoh orang-orang sekuler, itu harus hati-hati, banyak orang yang begitu. Sehingga mereka merasa yang mereka jalankan, yang mereka dapatkan ilmunya bukan dari Allah, tapi dari buku, dari dosen. Ya. Padahal ilmu barat itu kedokteran, sains, kimia, fisika dan sebagainya. Siapa yang kemudian menguatkannya? Bukan menguatkan, orang-orang yang menemukan, orang Muslim gitu kan. Di kedokteran iya, terus kemudian di fisika iya, di matematika iya, aljabar, di kimia iya gitu kan. Orang Barat itu baru mulai mengembangkan ilmu pengetahuan setelah dulu ada peperangan di Granada, Islam kalah di Granada, semua perpustakaan di perpustakaan Islam saat itu diambil gitu kan. Sehingga ada pemetaan dunia, ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada ilmu aljabar dan sebagainya. Itu diklaim gitu kan. Jadi terus mulai dari situ gitu sebenarnya kan gitu. Jadi kalau kita belajar profetik itu bukan berarti kita mencari dalil dari ilmu pengetahuan yang kita yang kita dapatkan, bukan, tapi memang secara paradigma yang mau kita dapatkan saat ini itu berasal dari Allah. Dan hati-hati, ada yang kedua, ada yang bilang gini, Ustadz itu nggak usah ngomongin tentang ekonomi, Ustadz itu nggak usah ngomongin tentang ilmu kesehatan, Ustadz nggak boleh lah ngomongin tentang ilmu struktur gitu, di teknik sipil misalkan. Itu juga sekuler gitu kan. Karena pada masa dulu Nabi Muhammad, ini contoh Nabi Muhammad, namanya ulama ya juga ahli, tadi ada ahli pertanian, ada ahli peperangan, ahli manajemen dan sebagainya gitu kan. Nabi Muhammad, contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ahli manajemen. Beliau selain ulama, beliau juga kemudian sama Allah ditundukkan angin, matahari, udara dan sebagainya, ya dan sebagainya gitu kan. Bahkan burung itu, hewan-hewan itu, burung itu disebutkan hudhud, itu menjadi mata-mata. Perasaan kita ada semua, tadi ada kucing tapi kemana? Keluar kayak. Ya. Terus kemudian bagaimana semut itu berinteraksi dengan Nabi Sulaiman dan sebagainya. Tidak hanya hewan, bahkan jin sekalipun itu menjadi bagian dari manajemennya Nabi Sulaiman. Gitu. Bagaimana kemudian Nabi Daud, bapaknya Nabi Sulaiman itu Allah tundukkan besi padanya. Jadi blacksmith pertama itu adalah Nabi Daud, gitu. Pandai besi pertama, dan seterusnya. Nabi Zakaria itu membuat kampus, institusi-institusi pendidikan, jadi nggak cuma satu ya kampusnya. Nabi Ayub itu adalah seorang pengusaha yang punya ternak yang banyak, kebun yang luas dan sebagainya. Mereka adalah ulama, mereka adalah nabi yang juga kemudian berkiprah dalam hal yang sifatnya sains gitu. Sekarang aja kita baru kemudian ngomongin tentang solar cell, memanfaatkan energi matahari menjadi energi listrik gitu. Dari zaman Nabi Sulaiman sudah ada itu gitu. Nah, itu yang kemudian kita lupa gitu. Nah, kita harus hati-hati dengan sifat sekuler, sifat positivisme ini gitu. Karena Islam itu akan berjaya kalau ulama sudah pandai kemudian sains, orang yang sains sudah pandai ulama gitu kan. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu. Bayangkan salah teman-teman ya, Ustadz Adi Hidayat, ini saya ambil referensi. Ustadz Adi Hidayat itu pintar dalam hal agama, tapi kalau ditanya mengenai yang sifatnya sosial, beliau juga pintar gitu. Jadi tentang ilmu matematika udah Ustadz Adi Hidayat pintar ya. Itu contoh ya. Jangan sampai begini. Jangan sampai karena saya ngerasa diri saya pengen ustadz misalnya, maka saya nggak perlu belajar yang lain. Ya, itu masih sekuler kalau kayak begitu. Justru profetik itu harus bisa keduanya. Gitu. Islam akan berjaya kalau ustadznya, ulamanya bisa mengerjakan ilmu sosial, kemudian orang yang belajar ilmu sosial juga memperdalam ilmu agama. Makanya hukumnya begini, Mas Haki. Ilmu agama secara langsung, ilmu akidah, ilmu syariat itu adalah ilmu yang sifatnya wajib. Itu ilmu yang sifatnya fardu gitu ya. Sedangkan kalau ilmu sosial, baik itu matematika, baik itu ilmu bahasa, baik itu misalkan ilmu kalau Mas Amar editing video dan sebagainya, itu adalah sifatnya fardu kifayah. Dalam suatu umat harus ada yang bisa, gitu. Jangan sampai nggak ada yang nggak bisa. Nah, harus ada yang mewakili bisa gitu.
Kalau di sini ada Mas Gavi misalnya belajar keperawatan, Mas Miftah itu belajar tentang nuklir, itu sudah bisa gitu. Jangan sampai tidak ada yang tidak bisa sama sekali dalam umat itu. Gitu. Ini fardu kifayah, harus ada yang mewakili. Kalau ada yang tidak bisa di umat itu akan terpuruk. Itu perbedaan antara positivisme atau sekularisme dengan profetik. Jadi dari dulu, kalau kita melihat contoh orang soleh zaman dulu, itu tidak ada yang kemudian tidak punya efek sosial gitu. Selalu ada efek sosialnya gitu. Nah, apa bedanya dengan Qadariyah? Nah, kalau Qadariyah itu kan lebih ke arah bagaimana memahami takdir. Ya, lawannya Qadariyah adalah Jabariyah gitu. Bagaimana kita sebagai manusia itu tidak bisa ngapa-ngapain kecuali sudah sesuai dengan takdir Allah. Sedangkan yang satu adalah kita menentukan takdir kita sendiri gitu. Jadi memahami takdirnya gitu. Dari satu sisi Qadariyah maupun Jabariyah sama-sama tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tidak Nabi. Karena Nabi juga berfatwa, Nabi berdalil, Nabi berdoa, tapi Nabi juga kemudian berikhtiar. Makanya saya diberikan nasihat dulu oleh murabi saya. Gitu. Bayangkan Nabi itu berdoa, ya Allah, jadikanlah satu di antara dua umat sebagai umat Islam. Setelah berdoa itu, apa yang Nabi lakukan? Terus keduanya umat itu didawahi oleh Nabi. Ada yang bilang pada saat Umar bin Khattab mendengar adiknya membaca Al-Quran, itu adalah usaha Nabi yang ke-40 sekian kalinya. Gitu. Jadi nggak cuma Nabi itu kemudian langsung ngomongin ke Umar, tapi juga kemudian akhirnya melewati adiknya yang membaca surat Toha. Gitu kan. Itulah yang sering terkenal, itu menjadi titik poin bagaimana Umar bin Khattab merasa terenyuh hatinya, kemudian masuk ke dalam Islam. Gitu. Nah itu bayangkan, setelah berdoa, ada ikhtiar gitu, untuk bagaimana mendawahi Umar bin Khattab. Nah itu yang aliran Qadariyah maupun aliran Jabariyah, itu lepas dari situ. Yang satu cukup hanya dengan berdoa, karena yaitu ya semua berdasarkan takdir Allah. Yang satu cukup dengan ikhtiar tanpa tawakal gitu, sehingga takdir Allah tidak masuk ke dalam ikhtiar kita. Nah, itu yang keduanya juga kita hindari. Gitu. Ya, sampai di situ bisa dipahami ya perbedaan profetik dengan sekuler atau positivisme. Lalu kemudian ada Qadariyah, ada Jabariyah. Nah, saya rasa Qadariyah maupun Jabariyah tidak masuk ke dalam hal yang sifatnya profetik. Gitu. Ya, itu saja. Oh ya, Pak. Ya, gimana Mas? Itu Mas sempat penasaran kan, sempat diskusi sama temen kan tadi, tapi belum ada titik terang. Ternyata sudah ada Pak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Ada titik terang dari. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan pengantar profetik? Monggo silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, kita terbuka. Oke, jika tidak ada, jazakallah khair Pak Bayu atas materinya, dan jazakallah khair jazakillah khair Mbak Diani atas pengantarnya. Insya Allah kita akan kembali lagi ke forum, nanti akan diinfokan ke email masing-masing ya. Jadi insya Allah nanti tim panitia akan mengintegrasikan langsung via email dan Google Calendar. Jadi harapannya teman-teman tidak mendadak mendapatkan pemberitahuannya, dan insya Allah akan terjadwal setiap hari Senin malam. Dan jika misalnya ada teman-teman yang ingin mengajak teman-teman yang lain untuk ke forum Millennial Circle ini, sangat terbuka sekali, dan semakin semakin banyak peserta di forum ini, insya Allah akan semakin bermanfaat. Dan jika misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan, contoh misalnya hari ini kok aku belum kepikiran, tapi misalnya 2 hari 3 hari kemudian ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi profetik, bisa langsung ditanyakan ya di awal-awal materi berikutnya.
Mungkin itu dari saya. Ada tambahan lagi Pak Bayu? Ya, paling ini Mas Faris. Nanti kita akan ada pretest ya. Jadi untuk di pertemuan berikutnya ada 4 materi. Nah, nanti kita akan membuat pretest. Teman-teman diharapkan mengisi sebelum materi yang berikutnya. Gitu. Paling itu saja Mas Faris. Oke, baik. Jadi nanti untuk berjalannya studi ilmiah ya. Jadi insya Allah nanti teman-teman akan dapatkan kuesioner. Jadi kita akan pretest dulu bagaimana teman-teman memahami terkait dengan profetik sebelum mendapatkan materi. Dan insya Allah nanti setelah semua sesi berakhir kita akan melakukan post test. Harapannya setiap kita di sini baik saya, Pak Bayu dan nanti pemateri-pemateri lainnya mendapatkan tambahan ilmu dan mendapatkan tambahan pemahaman dan insya Allah bisa ditularkan ke khalayak yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman sudah bersedia menyelesaikan forum ini sampai akhir. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.